Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Abdullah Muas Mubarok, Lutfia Nur, Mutia Gina, dan Nurul Umayyah akan menjelaskan mengenai media monitoring. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat media monitoring. Media monitoring adalah sebuah tugas public relation untuk memantau perusahaan lain untuk menemukan informasi positif dan negatif yang dapat perusahaan amati, tiru, modifikasi untuk kemajuan perusahaan dengan cara menganalisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats melalui media monitoring digital maupun media konvensional. Manfaat media monitoring sendiri yaitu mampu menganalisis dan mengumpulkan data-data yang terjadi di media online. Selanjutnya yaitu mampu mencari tokoh yang berpengaruh dalam percakapan yang terjadi dan mampu mengetahui siapa yang pertama kali memulai atau melempar isu serta menganalisa respon yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis media PR, kita harus tahu dulu nih pengertian dari media PR itu sendiri. Media humas atau PR media adalah segala bentuk sarana komunikasi dan sarana publikasi informasi yang dapat digunakan untuk publikasi informasi penting kepada publik. Selain itu juga, media PR berfungsi sebagai sarana promosi, meningkatkan pelayanan atau pemasaran, meningkatkan kepercayaan publik, dan akhirnya menjaga dan meningkatkan citra lembaga, perusahaan, atau organisasi itu sendiri. Jenis-jenis media PR dibagi menjadi 2 kategori, yaitu media eksternal dan media internal. Nah, media internal PR yaitu media yang diproduksi oleh humas itu sendiri, meliputi media humas konvensional dan media humas modern di internet atau online PR tools. Media humas konvensional adalah segala kegiatan kehumasan dalam melayani publik dengan menggunakan media konvensional seperti komunikasi tatap muka, penggunaan media cetak, media audio seperti radio, media audiovisual seperti televisi, dan media lain yang sifatnya satu arah sebagai media komunikasi dan informasi. Nah, dalam humas konvensional terdapat beberapa jenis lagi. Yang pertama, in-house magazine. Disebut juga company magazine, house journal, atau media internal. Biasanya berbentuk majalah, desain atau tampilan, dan rubrikasi seperti majalah umum atau komersial. Namun isinya tentang informasi seputar dapur lembaga dan aktivitas lembaga. Nah, yang kedua ada newsletter. Secara harfiah artinya laporan berkala atau surat berita. Media informasi dan komunikasi internal lembaga biasanya terdiri dari 2 hingga 8 lembar kertas kuarto atau folio tanpa cover. Isinya bervariasi mirip majalah, misalnya agenda dan berita kegiatan atau artikel, feature, gambar, dan sebagainya. Yang ketiga, ada brosur. Selebaran 1 halaman kertas yang terlipat 2 atau lebih, berisi keterangan, informasi, atau gambaran tentang sebuah perusahaan, instansi, produk, atau jasa, atau bisa juga berisi sebuah ide dan kegiatan. Nah, penyebarannya dibagi-bagikan langsung kepada publik. Yang keempat ada booklet, mirip brosur. Buku kecil tanpa jilid atau cover berisi informasi dan gambar tentang suatu produk atau jasa. Bisa terdiri dari beberapa lembar kertas sehingga menyerupai buku. Penyebarannya dibagi-bagikan langsung kepada publik sama seperti brosur. Lalu yang terakhir ada folder. Bentuknya mirip map, namun berisi banyak informasi dan bagian dalamnya terdapat kantung untuk menyimpan aneka berkas seperti surat, brosur, leaflet, kartu nama, dan sebagainya. Folder dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan berkas informasi atau promosi.
Nah, yang kedua ada media humas modern, di mana segala bentuk media atau sarana, saluran, atau channel yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Media humas ini bersifat lebih kepada publikasi dan komunikasi. Nah, media humas modern ini terdapat beberapa jenis juga. Yang pertama, website resmi. Situs resmi lembaga yang buka 24 jam, berisi berbagai informasi dan dokumen yang bisa diakses oleh publik, kapan dan di mana saja. Informasi terbaru, produk, layanan, dan rilis online juga bisa dimuat di sini. Humas harus mampu mengelola website, update, dan menerapkan pengoptimalan mesin pencari. Nah, yang kedua, media sosial. Akun resmi media sosial khususnya Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Selain media promosi, media sosial juga menjadi media interaksi lembaga dengan konsumen, klien, atau publik secara real time. Humas harus mampu menerapkan sosial media strategi dan sosial media monitoring atau pengawasan media sosial. Yang terakhir ada blogging. Dalam konteks media humas, blogging merupakan business blogging atau corporate blogging, yaitu pembuatan konten untuk promosi, edukasi, atau pemasaran online. Baik, selanjutnya yaitu media eksternal. Sebelum membahas apa aja sih yang ada di media eksternal, kita membahas pengertian media eksternal. Media eksternal adalah media pers, yang juga terdiri dari media cetak, penyiaran, dan media online, situs berita. Dengan pihak media eksternal inilah praktisi humas melaksanakan kegiatan hubungan media, menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa, termasuk publikasi press release. Lalu jenis media eksternal yang pertama ada media cetak yang terdiri dari surat kabar atau koran, tabloid, dan majalah. Yang kedua ada media penyiaran terdiri dari radio dan televisi. Yang ketiga yaitu media cyber terdiri dari situs berita atau media pers online. Surat kabar atau koran merupakan alat utama dalam sistem informasi. Saat orang berbincang tentang publitas, mereka secara naluriah mencari ke koran karena beberapa alasan yang kuat, yaitu koran menjadi dasar informasi. Lalu yang kedua yaitu majalah. Majalah menyediakan serangkaian media komunikasi yang bervariasi untuk menjangkau audiens yang memiliki minat yang sama. Majalah yang terkenal seperti Time, National Geographic, Forbes, dan lain-lainnya mampu menjangkau audiens yang luas. Selanjutnya yaitu radio. Radio merupakan teknologi yang mengumpulkan sinyal untuk memberitahu melalui audio, yang dimana para audiens ini akan mendapatkan informasi dari radio tersebut. Dan yang kedua yaitu televisi. Televisi merupakan informasi yang dapat bisa dilihat secara visual dan bisa didengar. Lalu yaitu surat kabar atau situs berita. Adalah berita yang tersaji secara online di internet dengan berbagai format. Berita online adalah produk jurnalistik online yang dimana bisa diakses oleh seluruh masyarakat, menjadi suatu solusi untuk masyarakat bisa mengakses dimanapun dan kapan saja. Selanjutnya adalah media yang dapat dimonitoring dan alat ukurnya. Bentuk media monitoring ada 3 macam. Yang pertama adalah media clipping, yakni dokumentasi berupa artikel, naskah berita, dan iklan media massa, di mana alat ukurnya adalah majalah, koran,
novel, dan artikel. Yang kedua adalah media tracking, yang bertujuan untuk melacak jejak opini publik atas suatu kejadian tertentu atau isu-isu tertentu pada media massa. Untuk alat ukurnya yang biasa dipakai adalah berita, baik konvensional maupun online, dan juga sosial media. Dan yang terakhir, yakni media konten analisis atau analisis dengan suatu metode untuk menganalisis isi sebuah teks. Biasanya alat ukurnya adalah survei. Selanjutnya adalah berita-berita yang berpengaruh pada perusahaan. Kelompok kami mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah saham. Saham sendiri dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bagi para investor atau perusahaan itu sendiri, sentimen pada media akan menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan apakah akan berinvestasi pada bisnis atau perusahaan tersebut. Misalnya, dengan melakukan pembelian atau penjualan saham sebuah perusahaan di pasar modal. Yang kedua adalah isu yang menyebar di masyarakat. Isu yang menyebar di masyarakat dapat berasal dari kumpulan berita, baik dari media konvensional maupun media secara digital berbasis online, bahkan di media sosial di mana semuanya menggambarkan persepsi yang ingin dibangun. Oleh karena itu, sebuah perusahaan penting untuk memonitori isu-isu yang berlaku di masyarakat agar mengangkat citra perusahaannya. Selanjutnya adalah penyebaran informasi, terutama informasi bohong atau hoax. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya, yakni isu yang berkembang di masyarakat. Untuk menghindari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan citra dari perusahaan, maka seorang PR harus memonitoring segala isu negatif yang mengkiblat kepada perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.